Baik, terima kasih untuk Anda yang telah bergabung bersama kami di Sulawesi Tengah hari ini, tentunya dalam segmen aspirasi masyarakat. Silakan berbagi tanggapan, informasi maupun juga saran. Silakan bergabung bersama kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda di 0451 452 414. Ya, Yunita, saat ini kita akan mengkonfirmasi bagaimana dengan kondisi Provinsi Sulawesi Tengah dalam penanganan COVID-19 sampai dengan hari ini, di mana terkonfirmasi positif. Pemirsa bisa melihat di layar kaca sebelah kanan, bisa juga scan barcode yang ada, Ya, Yunita. Dan di sini tertera bahwa terkonfirmasi positif sampai dengan hari ini sebanyak 195 orang. Kemudian untuk tingkat kesembuhan yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah itu sudah mencapai 175 orang atau kurang lebih 86-87% ini, Yunita. Dan untuk tingkat kematian yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah hanya sebanyak 6 orang. Nah, ini kita melihat begitu banyak kasus-kasus pertambahan untuk kesembuhan, di mana sampai dengan hari ini mencapai 175 orang yang mengalami kesembuhan dengan Betul positif. Betul sekali, Riki. Tentunya ini yang kita harapkan bersama dengan masyarakat pun juga berharap yang sama dengan kita untuk tingkat kesembuhan semakin tinggi dan berkurangnya angka positif yang berada di Indonesia maupun Sulawesi Tengah sendiri. Dan tadi kita juga sudah menginformasikan di headline kami bahwa Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja terkait pilkada serentak yang akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020. Dalam pertemuan Menteri Dalam Negeri bersama dengan beberapa kepala daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, Gubernur, Wali Kota, dan Bupati yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, Mendagri mengatakan atau memberikan instruksi bahwa kepada masyarakat jangan memilih kepala daerah yang tidak memenuhi, yang tidak mematuhi protokol kesehatan pada saat melakukan kampanye. Maupun itu gubernur atau wali kota ataupun bupati sendiri. Betul sekali. Dan juga kita memberikan beberapa informasi tadi, antisipasi kekosongan kepala daerah, Kemendagri siapkan PJS dan PLT. Dan tentunya ini sudah melakukan antisipasi sebelum adanya pemilihan. Ya, kita ketahui bahwa tahapan demi tahapan untuk mencapai 9 Desember itu terus dilakukan oleh KPU, Bawaslu untuk melakukan verifikasi ataupun akan sebentar lagi akan ada pendaftaran bakal calon yang akan mengikuti pertarungan Pilkada Serentak 9 Desember 2020. Dan kami masih tetap menunggu Anda di nomor telepon yang berada di layar kaca Anda di 0451 452 414. Dan Yunita, kita ketahui bahwa cuaca di Provinsi Sulawesi Tengah sendiri saat ini cukup ekstrim, di mana hampir setiap sore sampai dengan malam itu mengalami curah hujan yang cukup tinggi. Dihimbau kepada seluruh masyarakat yang mungkin saat ini masih tinggal di dekat bantaran sungai ataupun tempat yang rawan dengan terjadinya banjir ataupun longsor, diharapkan tetap berhati-hati. Dan tentunya beberapa informasi yang telah kami sajikan di mana beberapa kabupaten terendam banjir seperti Parigi Motong dan juga Toli-Toli. Iya, Toli-Toli dan Morowali. Betul sekali. Nah, ini kita bagaimanakah pemerintah sendiri untuk bersikap lebih cepat tanggap kepada para korban, karena kita ketahui sampai dengan saat ini yang ada di Kabupaten Parigi Motong itu ada begitu banyak korban-korban yang rumahnya hilang, rumahnya rusak itu, dan mereka sampai dengan saat ini masih tinggal di tenda. Dan tentunya mereka sangat membutuhkan makanan siap saji, Riki. Iya. Karena ini sangat susah di sana karena banyak barang-barang maupun kompor yang tidak bisa digunakan kembali, itu lenyap terbawa arus, dan mereka sangat membutuhkan makanan siap saji dan juga pakaian. Iya, dan juga pada saat misalnya pemirsa melakukan perjalanan keluar kota melalui jalur kebun kopi, itu dihimbau untuk bisa berhati-hati untuk melewati jalan tersebut karena sering terjadinya longsor. Oke, dan kita sudah melihat di sini untuk kasus situasi COVID-19 di Provinsi Sulawesi Tengah. Keterangan ini ada 15 PDP, 4 PDP itu berasal dari Kabupaten Banggai, kemudian 2 PDP berasal dari Kabupaten Donggala. 1 PDP berasal dari Kabupaten Morowali, 2 PDP Kabupaten Morowali Utara, dan 1 PDP Kabupaten Poso. Iya, dan selain itu terkonfirmasi 195 yang positif, itu ada 5 dari Kabupaten Banggai, kemudian 1 dari Banggai Laut, kemudian 2 dari Kabupaten Donggala, 1 dari Kabupaten Morowali Utara, 1 dari Kabupaten Poso, 3 dari Kabupaten Toli-Toli, dan 1 dari Kota Palu. Untuk yang tingkat kesembuhan, tadi kita katakan sebanyak 175 orang yang sembuh, berarti ini kurang lebih tinggal 20 orang lagi ya yang terkonfirmasi positif. Dan pasien pun dirawat di rumah sakit yang tertera di layar kaca Anda.
Baik, kami masih menunggu Anda di 0451452414. Iya, dan ini kita melihat laporan harian OTG, ODP, PDP, dan terkonfirmasi positif. Sampai dengan saat ini, yang tertinggi itu masih berada di Kabupaten Buol. Kemarin itu 57 orang yang terkonfirmasi positif, tapi saat ini Kabupaten Buol sudah 0 atau 0, bersih. Jadi tidak ada lagi yang terkonfirmasi positif. Sementara Kabupaten Banggai yang konfirmasi positif ada 18 orang, kemudian tingkat kesembuhan 13 orang. Kemudian orang yang positif, kemudian 2 yang sudah sembuh, kemudian Morowali Utara 15 yang terkonfirmasi positif, 13 orang yang sembuh, yang dinyatakan konfirmasi positif, terkonfirmasi dan yang sembuh juga 2. 2. Kemudian ini yang masih ada Toli-Toli. Nah, Toli-Toli 18 yang terkonfirmasi positif dan yang sembuh ada 15 orang. Dan Kota Palu 1. Nah, Kota Palu 44 yang terkonfirmasi positif, sembuh 40 orang, kemudian yang meninggal dunia 3 orang. Berarti yang masih berada dalam perawatan 1 orang. Tinggal 1 orang yang ada di Kota Palu. Tentunya angka ini semoga tidak bertambah lagi dan tingkat penyembuhan pasien yang 1 orang yang masih dirawat segera sembuh dan bisa kembali ke rumah bersama keluarga. Ya, dan kita ketahui juga bahwa bantuan untuk para pasien yang terkonfirmasi positif berupa masker, hand sanitizer itu sudah baru saja diserahkan ke Danlanal dari TNI Panglima ya. Betul. Yang tadi kita sudah beritakan informasinya. Ada begitu banyak bantuan-bantuan yang terus mengalir untuk terkonfirmasi kasus positif ini. Oke, kita ada penelpon. Halo. Oke, terputus. Anda bisa masuk kembali di line telepon kami di 0451452414 untuk memberikan informasi kepada kami pihak TVRI yang seputar kejadian apa yang terjadi di tempat tinggal Bapak Ibu sekalian ataupun hal-hal yang patut kita ketahui dan sehingga kita bisa follow up kembali. Betul sekali, dan beberapa juga informasi yang telah kita sampaikan, Riki, di mana beberapa komunitas maupun organisasi menggalang dan untuk bantuan bencana banjir yang berada di Parigi Motong maupun Masamba. Nah, kita ketahui juga pada waktu 28 September 2018 lalu, Masamba juga membantu kita dan kita juga berharap ya warga Kota Palu sendiri juga bisa kembali berbagi bersama dengan mereka ya. Betul sekali, dan tentunya saat di jalan-jalan pun maupun di lampu merah di lampu merah dimanapun itu sangat banyak organisasi maupun anak sekolah yang menggalang dana dan tentunya kita bisa memberikan sedikit bagian rezeki dari kita untuk mereka yang membutuhkan. Ya kalau bukan kita siapa lagi? Karena kita sudah kemarin ya. Betul sekali. 28 September kita pernah dibantu karena dan kita saat ini kita hal yang sama. Oke, kita masih menunggu penelpon di 0451452414 dalam segmen aspirasi masyarakat, Yunita. Dan kita juga melihat ada beberapa informasi yang kita sudah sampaikan tadi bahwa di mana polisi di Toli-Toli melakukan marka physical distancing. Nah, kita ketahui bahwa di Kota Palu sendiri sudah ada beberapa lampu merah yang melakukan khususnya untuk roda 2 untuk pemberhentian pada saat lampu merah untuk melakukan physical distancing. Tentunya ini juga mengurangi angka kecelakaan, tingkat kecelakaan, dan juga di mana protap-protap kesehatan tentang COVID harus tetap dijalankan. Dan tentu saja tata tertib lalu lintas lebih bisa disiplin untuk bisa dijalankan. Baik pemirsa, kita tutup segmen aspirasi masyarakat pada sore hari ini dan kita kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sulawesi Tengah hari ini.